Teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita di hari ini tanggal 18 April 2022. Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Syarifuddin Alrif, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Beliau dari Partai Nasdem. Dalam perbincangan hari ini kami mengambil tema bahwa kalau pabrik porang masih menerima umbi produksi baik yang berlabel dan baik yang dari lahan terregistrasi ataupun yang tidak terregistrasi dengan harga sama, maka itu akan menimbulkan keogahan atau ketidakkonsistenan dari petani nantinya untuk mendaftar lahannya atau meregistrasi lahannya. Kenapa demikian? Teman-teman sekalian, bahwa jika harga produksi atau umbi produksi dari lahan yang terregistrasi dengan yang tidak terregistrasi sama nilainya atau sama harganya, maka untuk apa kita melakukan registrasi lahan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang registrasi lahan dan tidak registrasi lahan ini hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi standar dan syarat untuk mengekspor para pabrik porang ini, terus dari registrasi lahan itu apa yang kita mau ambil? Bukankah di situ untuk memperbaiki kualitas dari hasil tanaman pangan kita di Indonesia ini? Nah, kalau misalnya hanya dibuat untuk formalitas saja, untuk apa? Kita sudah terbiasa di Indonesia ini dengan aturan-aturan yang isinya sekedar formalitas. Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kita di Indonesia juga sudah melakukan hal yang sama yang dilakukan di luar-luar sana, di negara-negara Asia Tenggara ataupun Asia Timur lainnya. Padahal itu hanya formalitas kertas yang dicontreng, yang pada hakikatnya isi produksi atau isi umbi yang kita keluarkan dari lahan itu tanpa melalui verifikasi yang ketat, hanya di atas kertas saja. Nah, ini teman-teman yang kami diskusikan dengan perwakilan rakyat dari Sulawesi Selatan ini, sekiranya beliau mampu untuk menyampaikan. Nah, alhamdulillahnya tadi juga sempat langsung ditelepon dari Direktur AKABI Aneka Kacang dan Umbi-umbian. Nah, di situ dijelaskan bahwa salah satu contoh kami di Makassar ini, itu pabrik belum bisa membedakan antara umbi yang dari lahan sudah terregistrasi atau yang belum. Sehingga penerimaan umbi itu tidak punya tidak punya syarat yang lebih untuk bisa membedakan bahwa ini lahan sudah terregistrasi dan ini yang belum. Sehingga harganya pun relatif sama. Nah, dalam komunikasi tadi antara Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel dengan Direktur AKABI, di situ disampaikan bahwa hendaknya pabrik itu jika memang masih tetap membuka atau menerima umbi produksi, maka harus dibedakan antara umbi produksi yang dihasilkan dari lahan yang sudah diregistrasi dengan lahan yang belum terregistrasi. Misalnya, lahan yang sudah terregistrasi umbinya 4.500. Lahan yang belum terregistrasi umbinya 3.500. Nah, ini yang kita jadikan acuan untuk meworo-woro atau memberikan himbauan kepada teman-teman petani bahwa sesungguhnya ketika kita sudah meregistrasi itu harganya akan naik gitu. Nah, kalau seperti sekarang ini nggak ada yang mau melakukan registrasi karena harga sama, terus tidak ada perbedaan, tetap diterima di pabrik, ya mereka berpikir untuk apa ada registrasi. Tapi kalau harganya sudah dibedakan,
yang satunya 4.500 yang sudah terregistrasi lahannya, yang belum terregistrasi itu harganya 3.500, pasti akan berbondong-bondong petani untuk melakukan registrasi lahan. Dan setelah registrasi lahan ini yang kita akan pertanyakan lagi. Nah, ternyata tadi juga Pak Wakil Ketua DPRD Sulsel ini itu langsung menelpon Kepala Balai Pertanian Indonesia untuk mengklarifikasi apakah surat yang dilayangkan dari beberapa minggu kemarin atau bulan kemarin di bulan Maret kemarin, apakah sudah mendapatkan jawaban dari GACC negara Tiongkok. Nah, ternyata balasan surat yang dikirimkan oleh Balai Karantina Pertanian Indonesia ini itu belum ada, sehingga kita masih menunggu. Mungkin kalau perkiraan dari kami mendengar pembicaraan tadi, mungkin perkiraan itu di setelah Lebaran baru ada jawaban surat dari GACC-nya Tiongkok kepada Badan Karantina Pertanian Indonesia gitu. Nah, di situ kan kemarin terlampir ada 9 pabrik yang sudah melalui verifikasi untuk mengirimkan chip. Nah, karena yang di GACC itu hanya berupa chip, kalau powdernya lain lagi. Nanti ada administrasi sendiri tentang bagaimana ekspor powder. Nah, kalau chip yang kemarin itu membutuhkan persetujuan dari GACC, pemerintah Tiongkok sebagai negara importir. Nah, teman-teman, kita berharap dari kerjasama yang baik itu bisa memunculkan satu solusi bagaimana kita bisa membantu teman-teman petani ini untuk kembali harganya bisa maksimal lah. Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan kemarin ini di harga 3.000 sampai dengan 4.500, kita terus berupaya agar ini bisa sampai ke 5.000 minimal di petani dan 6.000 di pabrik, sehingga cost dan HPP yang kita keluarkan di tahun lalu untuk memproduksi porang ini itu bisa minimal kembali dan insya Allah untung gitu. Animo masyarakat memang sudah turun 80% baru di bulan April. Ketika tidak ada kenaikan harga, kami mengkhawatirkan itu 100% tidak ada petani pemula yang akan menanam di tahun 2022. Begitu teman-teman. Kami berharap bahwa informasi hari ini yang pertama akan berbeda nanti harga antara lahan yang diregistrasi dengan tidak diregistrasi akan berbeda harga umbinya. Itu yang pertama, sesuai dengan apa yang kami dengarkan tadi dari Direktur AKABI akan menyampaikan langsung dan akan meminta langsung, bahkan akan memberikan sanksi ke depannya ketika ini tidak dibedakan harganya. Yang keduanya, bahwa dari GACC Cina itu belum membalas surat dari Badan Karantina Pertanian Indonesia yang 1 bulan lalu dikirimkan untuk menyampaikan sertifikasi pabrik atau rumah kemas di Indonesia yang sudah siap mengekspor chip porang yang ada di Indonesia saat ini. Kedepannya kita akan mengupdate lagi informasi-informasi masih tentang tanaman porang dan tanaman-tanaman yang lainnya. Tetap dukung kami di channel Organik Maraja ini atau Maraja Organik, supaya kita lebih bersemangat untuk mengupdate informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman petani porang semuanya. Terima kasih, salam dari Makassar.